Seperti apa ini? Baiklah, semua orang berhenti melakukan apa yang kalian lakukan. Aku ingin memperkenalkan kalian pada rekan kerja baru. Namanya Yang Jing. Ambil alih pekerjaan Fang Ning. Menjadi sekretaris wakil presiden Zuo. Sapa semua orang. Halo, namaku Yang Jing. Aku sudah bertemu banyak rekan kerja. Tapi sekarang takdir kita akan berjalan lebih jauh. Aku harap kalian bisa merawatku di masa depan. Terima kasih. Ayo semua orang, selamat datang, selamat datang. Hey, Jingar kamu juga dulu Sensei Dance. Ya, aku dannya selalu juara. Oke, jangan hanya fokus melihat wanita cantik. Sudah pergi semua. Berikan semua rencana hari ini sebelum siang. Kenapa kamu menutup pintu, Yang Jing? Ya, ada apa? Ya ampun. Mantan pacar datang bekerja di perusahaan pacar sekarang. Jadi sekretaris mantan pacarmu. Oh, apakah ingatanku bermasalah? Hei, bekerja keras. Jangan terlalu banyak bergosip. Aku bergosip. Bisa kamu pahami? Begitu pengumuman di luar dipasang. Giliranku untuk bergosip? Lalu apa yang harus dilakukan? Kamu akhirnya tahu bagaimana menjadi takut sekarang. Tidak. Aku hanya akan menjelaskannya sekali. Yang Jing, dia benar-benar sedang susah. Dia sekarang menganggur. Bukankah Fang Ning baru saja pergi? Dia akan menggantikan posisi Fang Ning. Hanya sementara. Saya mudah-mudahan dia akan pergi. Kenapa kamu menjelaskan begitu banyak padaku? Aku hanya ingin memberitahumu. Apapun alasannya. Jangan main-main dengan mantan pacarmu. Karena mantan pacarku adalah kelompok yang menakutkan. Aku terkejut. Yeling tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu punya banyak pendapat? Pacarmu baik. Kamu menggercaknya. Kamu memukul kesemek lunak. Cukup keras dia keras-keras. Sudah, jangan tambahkan minyak dan cuka lagi. Memperkeruh suasana. Kalau tidak, urusan antara kamu dan Fang Ning. Apakah kamu baik? Benar. Itu. Bagaimanapun, antara aku dan Yang Jing. Beberapa kata tidak nyaman untuk diucapkan. Urus pekerjaanmu. Aku ingin membersihkan pantatmu lagi. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu masih marah? Tidak. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih sudah membantunya. Tapi jangan khawatir. Aku akan menjaga jarak dengannya. Tidak akan melakukan hal-hal yang membuatmu tidak nyaman. Suo Yifan. Bagaimana aku harus memberitahumu agar kamu mengerti? Aku tidak karena kamu membantu mantan pacarmu. Dan tidak senang. Itu karena Yang Jing tidak bisa diandalkan. Jika kamu tidak senang membantunya, aku bisa mengerti. Tapi kamu memfitnah seseorang tanpa alasan. Oh tidak, aku pikir dia tidak seperti kamu. Dia menyedihkan. Dia tidak punya apa-apa. Aku tidak ingin mengatakannya. Kamu sudah membuat keputusanmu. Aku melakukan kerjasamaku. Kita tidak perlu bertengkar seperti ini lagi. Aku hanya ingin kamu merasa lebih baik. Hei, mau tambah lagi? Hei, aku tidak makan lagi. Tidak ada rasa hari ini. Ikan ini enak.
Ya, memang enak. Hei, apa kabar? Apa tidak apa-apa? Diam, pekerjaanmu tidak terlalu bagus. Cukup bagus melihatmu mengadakan acara. Ah, benar juga. Sudah kukatakan padamu. Aku bukan perencana iklan yang top. Tapi kurasa aku masih bisa merencanakan acara. Jadi iklan merugikanmu. Kalau begitu, aku akan memecatmu. Apa yang kamu lakukan? Begitu yang Jing datang, kamu akan memecatku. Biasanya kamu punya cinta baru dan lupa cinta lama. Aku datang, aku datang. Akhirnya saja. Aku datang, Terima kasih atas kerja kerasmu. aku terlambat. Katakan sesuatu pada semua orang. Ah, terima kasih. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu sopan. Aku hanya pindah departemen. Masih banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Tapi, aku tetap ingin berterima kasih pada semua orang yang merawatku dulu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, di mana rekan baru itu? Aku akan minum bersamanya. Ini semacam peralihan antara yang lama dan baru. Yang Jing, ini mantan sekretariku Fang Ning. Halo, namaku Yang Jing. Hei Fang Ning, ayo, biarkan Yang Jing bicara, oke? Ayo, Yang Jing, katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Apa maksudnya itu? Nanti. Aku sudah berkali-kali mengucapkan terima kasih hari ini. Kamu mungkin pikir aku hanya mengatakannya begitu saja. Sebenarnya, aku benar-benar tulus. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih pada tuannya dan Wakil Presiden Suo yang memberi kesempatan kerja ini. Bagaimana denganmu? Ya, berterima kasih. Apa yang terjadi? Aku melakukan banyak persiapan untuk kedatanganku. Terakhir, terima kasih atas antusiasme dan kesabaranmu padaku. Aku pikir aku akan melakukan yang terbaik. Bergabung dengan keluarga besar yang menyenangkan ini. Berbagi suka dan duka dengan semua orang. Aku akan melakukannya dulu. Terima kasih sekali lagi. Wanita yang heroik. Beberapa dari ini, lihatlah. Lalu keduanya saling berselisih. Permukaan dan... Oh, Ada APA? Cari seseorang untuk melihat. Jak. Cari seseorang untuk melihat. Bagaimana itu bisa terjadi? Hei, apa? Hehehe. Aku bilang kamu hampir berhasil. Jangan mengambil kesempatan untuk makan tahu. Hehehe. Ya. Tidak apa-apa, hanya mati lampu. Oke. Maaf, Yang Jing, apakah kamu baru saja datang untuk minum bersama semua orang? Kamu tidak bisa minum sendiri. Eyo. Minum. Minum sama. Eyo, minum. Berselang. Ayo kita mulai. Berselang. Maaf. Wakil Presiden Yo. Di perusahaan. Perhatikan bahwa gambarnya tidak. Sekarang sudah waktunya pulang. Perhatikan gambar apa? Aku benar salah. Aku salah dari awal sampai akhir. Setiap orang memiliki batas kredit. Kartu kamu sudah mencapai batas. Bukan Ye Liang. Kamu dengarkan aku. Dia memang selalu takut gelap. Itu kebiasaan pribadinya. Lalu bagaimana aku tahu dia akan menerkam? Seakurat itu, Apa yang bisa aku lakukan jika dia menerkamku? aku tidak ingin memberitahumu. Menghukummu karena memanggang. Ada cewek yang perlu ke toilet? Hei, Arsan Camel. Iya, pergi diam-diam ya. Maksud kamu apa? Hila Camel. aku temenin kamu. Ayo. Hei. Kamu nggak pergi? Orang pergi cewek. Aku mau ngapain? Gimana kalau mereka berantem bareng? Percaya atau enggak, aku tampar kamu. Cut. Hei. Kang Gilan Bawan. Mau nonton pertandingan? Aku mau aman. Yelin, maafin aku. Soalnya terlalu gelap. Aku nggak sadar siapa yang di sampingku. Aku nggak sengaja. Hei Yelin, dengerin aku. Kamu cuekin aku kayak gini. Aku sedih banget. Nggak nyaman. Kamu sakit sendirian? Cuma kita berdua. Kenapa nggak kita jelasin aja? Apapun motif kamu. Kehadiran kamu di sini bikin aku nggak nyaman. Kamu ninggalin Zuo Yifan tanpa alasan sebelumnya. Terus kamu pura-pura nggak kenal dia. Terus kamu muncul lagi sama Ji Yun Xiang. Sekarang kamu kerja di perusahaan kita lagi. Lahir, semua yang kamu lakukan bikin bingung. Sekarang nggak cuma Zuo Yifan penasaran sama kamu. Bahkan aku juga pengen mikirin kamu. Kayak yang Zuo Yifan bilang. Kita semua orang biasa. Kita cuma pengen hidup normal. Tapi setiap faktor nggak stabil yang kamu bawa.
Itu bikin aku takut. Bikin aku ngerasa bahaya. Kalau boleh, aku nggak sabar pengen kamu langsung hilang dari aku. Kata-kata yang aku bilang sekarang. Aku juga bilang di depan Zuo Yifan. Kamu begitu. Aku baru sadar. Ternyata aku udah melakukan banyak hal aneh. Kamu berprasangka buruk sama aku. Khawatir sama aku. Seharusnya. Yang Jing. Masih acting aja? Nggak ada penonton. Buat siapa kamu acting? Aku nggak acting. Yeling, kita udah kenal lama. Kamu nggak tahu aku orang seperti apa. Nggak tahu. Aku beneran nggak tahu. Bagus, bagus. Aku janji sama kamu. Aku nggak ada rencana jahat ke kamu atau Zuo Yifan. Banyak hal, sekarang aku nggak bisa jelasin ke kamu. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Tapi aku minta kamu percaya sama aku. Apa yang aku lakukan? Cuma biar orang-orang di sekitar. Nggak ada yang celaka. Yeling, kamu bos aku sekarang. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa pecat aku kapan aja. Tapi kalau kamu masih percaya sedikit aja sama aku cuma harap kamu kasih aku waktu. Kalau aku udah bisa, aku harus pergi dari sini secepatnya, oke? Night Spirit. Wah, kamu kembali dengan selamat. Hampir saja. Selamat, mantan dan sekarang rukun aja. Kamu beruntung banget. Kalau bisa bikin kamu diam, aku rela umur berkurang. Dengkerinja, mana bisa sembarangan. Jangan ngomong sembarangan. Tuan ya, ada lagi. Ayo, terus manggang. Aku kesana minum hei. Ayo. Berselang. Diam, kamu benar-benar familiar dengan toilet wanita? Kapan kamu belajar bicara omong kosong? Ya, benar atau salah? Lucu sekali. Benar-benar. Tos lagi. Berselang. Kenapa hanya tersisa satu kaleng? Siapa yang minum anggurku? Bagaimana denganmu? Hitung kamu lari cepat. Aku akan beritahu sesuatu. Pelengkan. Yang Jun Yang Jing. Berhenti minum. Hanya tersisa satu kaleng. Hei, Kak Ivan dan yang lain sudah minum. Semua mabuk. Ayo kita antar mereka berdua pulang. Aku akan mengantar mereka pulang. Serahkan sini. Ayo, jangan minum. Dia di mana? Bangun. Kamu mabuk apa? Hei, ayo pergi, Yang Jing. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Jangan minum. UPS Momo. Ayo kita antar dia pulang bersama. Ada apa? Jangan minum bersamaku. Ayo. Ya. Hati-hati. Kamu minum lebih banyak. Ya, kamu temani aku minum sedikit lagi. Oke, ayo. Aku masih bisa minum. Pelankan. Ayo. Hei, hati-hati pelankan. Oke. Ayo. Panggil. Oke. Tolong bantu tangani. Aku tidak terlalu nyaman. Aku akan menunggumu di luar. Aku akan mengantarmu pulang nanti. Biarkan dia sendiri. Dia juga tidak muntah. Aku pikir aku harus tidur sebentar dan aku akan baik-baik saja. Aku akan menunggumu di luar. Aku sudah mengenalmu begitu lama. Pertama kali aku melihatmu mabuk. Ketika aku berada di Inggris. Kita berdua juga sering pergi minum-minum. Setiap kali aku mabuk. Kamu baik-baik saja. Yang Jing.
Apakah kamu benar-benar mabuk? Apa yang kamu katakan padaku malam ini? Haruskah aku mempercayaimu? Haruskah aku percaya kamu benar-benar mabuk? Aku harap aku terlalu banyak berpikir. Berharap kamu benar-benar mabuk. Juga berharap kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan. Sepuluh cepat. Ayo. Aku bertemu Zhuo Yifan dan Yeling. Maaf, Jangan khawatir. Mereka tidak melihatku. Kamu sepertinya takut mereka berdua akan melihatku. bukan urusanmu. Informasi masuk dan keluar akunnya. Dan semua pergerakannya di dalam negeri. Oh, benar. Dan semua transaksinya dengan grup Songsing. Oke keduanya. Baiklah, sampai jumpa. Nona Yeling. Silakan minum santan. Tuan Zhuo Yifan. Aku pikir kamu sangat pandai membuat gadis bahagia. Tapi mengapa kamu tidak mengerti aku? Kamu memalsukannya. Hari ini, aku akan mengajarkanmu keterampilan yang sudah lama hilang. Itu adalah metode pemisahan. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini. Aku berkeras. Kemudian membeli kebun kelapa di Pulau Hainan. Ambil kebun kelapaku dan tinggal di kebun kelapa itu. Menghadap laut. Musik suka. Hanya satu kata keren. Bagaimana dengan Yang Jing? Kamu ngobrol? Aku bilang, kenapa kamu gak ngerti usaha kerasku? Hei, aku kasih tahu. Kalau kamu, itu untuk sekarang, dia sudah masa lalu. Kalau kalian berdua, mereka seharusnya gak dibandingin bareng. Sekarang di hatiku, hanya kamu. Ye Liang. Kamu harus percaya aku. Tapi enggak. Tapi, kamu percaya aku? Aku percaya kamu. Tapi aku nggak percaya Yang Jing. Atau aku nggak sepenuhnya percaya. Aku tahu kamu khawatir aku gak bisa lepasin dia. Tapi dia baru balik kali ini. Cuma kasih aku kesempatan. Aku bisa buktiin di depan kamu kalau aku bisa lepasin dia. Percaya atau enggak? Percaya atau enggak? Oke. Kerasin dikit. Park Ye. Wakil Presiden Ye Zhuo baru aja keluar. Oh, kemana dia pergi dia nggak bilang. Hei, diam-diam. Kamu lihat Wakil Presiden Zhuo? Enggak, Kamu bantu aku ke kamar mandi. Aku cari dia buru-buru. aku baru aja keluar dari kamar mandi. Bibi Lianing masih bersihin dalam. Dia nggak mungkin di situ. Dia pergi kemana? Yang Jing, tolong teleponin dia buat aku. Tapi HP-nya lagi dicharge. Dia nggak bawa. Dia pergi mana? Nanti ada meeting. Nggak ada HP. Seharusnya nggak keluar gedung kantor, kan? Pak Ye, aku tahu dia di mana. Aku cariin dulu, tunggu sebentar.
Aku mungkin juga tahu dia di mana. Aku juga akan membantumu mencarinya. Masih di sini. Hello. Yeling sedang mencarimu. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Ini masih kebiasaan lamamu? Aku sangat mengenalmu. Seperti kamu juga mengenaliku. Biar aku tarik napas dulu. Main bersama. Oak, Bagaimana kabarmu? Sudah terbiasa akhir-akhir ini? baik. Aku sudah merepotkanmu di abad berikutnya. Itu juga memengaruhi kehidupan normalmu dan Yeling. Kapan aku akan menemukan pekerjaan yang lebih cocok? Aku pasti akan keluar dari sini. Aku juga tidak ingin mengganggumu. Aku kalah. Jangan terlalu banyak berpikir. Bekerja dengan tenang. Oak, cepat turun. Mereka semua mencarimu. Kalau tidak, Yelin akan cemas sebentar. Oh, aku mengerti. Kamu turun dulu. Oak, wah, kenapa hujan lagi? Ya sudah. Hei, aku akan ke sana beli minuman. Kamu mau minum apa? Tidak perlu, kita kembali ke perusahaan dulu. Pergi lu, dah. Dah. Sampai jumpa. Kamu bawa payung untuk beli minuman? Aku akan mengantarmu. Terima kasih. Ayo. Sudah ya? Oak, 321 siap berlari. Oak. 321 ayo hahaha. Masa semua. Aku akan kembali dan menyetrikanya untukmu. Hei, sepertinya aku baru saja melihat Yeling. Di mana? Di sana. Kamu bilang dia baru saja melihat kita berdua. Kenapa kamu tidak menyapa? Dia tidak akan melihat kita berdua berpelukan. Salah paham. Tidak akan. Di luar hujan sangat deras sekarang. Dia tidak sepelit itu. Ah, itu tidak baik. Kita berdua harus menghindari kecurigaan. Bagaimana kalau kamu, pergilah menghiburnya. Jika kamu butuh bantuanku, ingatlah untuk datang padaku. Oke. Oak, Tuan Chua, kamu benar-benar tahu bagaimana menyiangi sayang siu? Pria yang perhatian seperti kamu. Tidak heran banyak gadis yang menyukaimu. Tuan Ji, aku adalah sekretaris baru Wakil Presiden Zhuo. Kamu adalah sekretaris barunya. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Mungkin sebelumnya, kita berdua berada di pihak yang sama. Tapi bisnis tidak memiliki teman dan musuh selamanya. Aku rasa Tuan Ji tidak akan terlalu terkejut. Selamat untuk kalian berdua. Tapi aku ingin mengingatkan Tuan Suo. Aku hari ini mungkin akan menjadi kamu di masa depan. Terima kasih atas perhatian Tuan Ji. Ya, aku tidak sama dengan cara paksaan dan bujukan Tuan Ji. Aku merasa kerjasamaku dengan Yang Jing akan sangat menyenangkan. Apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan padaku?
Kamu pasti punya sesuatu untuk dikatakan padaku ketika datang padaku. Kenapa kamu bersikeras untuk mati? Aku juga ingin menjadi sekretaris untuk Suo Ifan. Jadi apa? Spionase komersial tidak diperbolehkan? Spionase komersial. Lucu, kamu paling-paling hanya trik kecantikan. Aku Jin Xiang, tidak cukup untuk mengalahkan kamu sendiri. Dikirim ke lawan sebagai sekretaris. Intelijen bisnis apa yang bisa didapat? Tunggu wanitamu. Di antara kita berdua, tidak ada istilah apakah aku wanita kamu atau bukan. Pertanyaan. Aku bilang kamu adalah wanitaku. Kamu adalah. Bisakah kamu mengendalikanku? Aku tidak peduli. Aku hanya peduli padamu. Aku akan memberitahumu. Tidak ada lagi imajinasi abad ini. Jangan temui Suo Ifan lagi. Aku mau pergi kemana? Mau ketemu siapa? Bukan urusanmu. Aku bilang satu-satunya yang harus aku hadapi adalah Ye Shuangcheng. Jangan sakiti Suo Ifan lagi. Kata-kata ini terakhir kali kamu memukulnya. Sudah kubilang begitu. Jujur saja. Kamu sangat sengaja. Atau untuk Suo Ifan? Tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada hubungannya denganku. Kamu jawab saja iya atau tidak. Kamu benar-benar membuatku muak. Kamu setiap hari bilang aku tidak tahu malu. Aku jahat. Hypocrite top Emiliana Camo. Aku suka kamu melakukan hal-hal seperti itu laki dan laki perempuan ini. Tidak kalah dariku sama sekali. Sahabatmu bersama mantan pacarmu. Sahabatmu sekarang adalah bos mantan pacarmu. Kamu sekarang akan ke perusahaan sahabatmu lagi. Jadi sekretaris mantan pacarmu. Kalian bertiga bertemu di perusahaan. Tidak malu sama sekali? Jadi apa? Aku mencintainya tidak peduli seberapa menjijikannya dia. Tapi orang sepertimu, siapa yang akan mencintaimu? Kamu sudah tidur dengan begitu banyak wanita. Mereka mencintai mobilmu, mencintai rumahmu, mencintai uangmu. Tapi tidak ada yang mencintaimu. Kenapa kamu pikir aku menyerang wilayahmu? Atau Yelin tidak mengizinkanmu bicara denganku? Oh, sayang. Bagaimana bisa ada sekretaris yang tidak bicara dengan bosnya? Bagaimana dengan sekretaris yang begitu agresif dengan bosnya? Aku hanya ingin peduli padamu dan Yeling. Apakah karena kita berdua salah paham kemarin? Tidak akan. Aku sudah menjelaskan. Katakan saja. Aku tidak akur dengan Ji Yun Xiang. Aku sial ketemu dia. Bercanda juga. Kalau begitu sepertinya memang tidak baik-baik saja. Aku duluan ya. Tunggu sebentar. Itu. Aku masih ada satu pertanyaan untukmu. Jangan tanya. Aku tanya. Langsung bilang jangan tanya. Kamu memang ingin bertanya. Kenapa dia menghilang tanpa pamit? Manjerti? Aku ingin tanya kapan laporanmu akan dikumpulkan. Oke. Biarkan aku tanya pertanyaan itu. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Lagi pula, itu sudah terjadi. Tidak penting kamu tahu atau tidak. Kamu, hargai momen ini. Benar. Aku masih menyimpan barangmu di rumah. Aku sudah menerimanya. Mungkin masih berguna. Aku akan mengambilnya saat kamu ada waktu. Telepon aku sebelum datang. Hei, Ada apa? kamu sedikit kotor. Kalau tidak ada APA hari ini, aku pulang dulu. Hubungi lewat telepon. Oak. Oh ayah, sampaikan salamku untuk ayahmu. Bilang dia jaga kesehatan. Kalau begitu, dia akan bisa melihat dengan matanya sendiri perusahaan yang dia dirikan.
Bagaimana bisa hancur oleh anak perempuannya? Yang Jing, beginikah caramu memperlakukan Zuo Yifan? Ada masalah apa? Lihat ekspresinya. Dia sudah menjawabmu. Kita biarkan dia memilih. Lihat siapa yang akan dia ajak. Aku tidak punya apa-apa untuk membicarakan denganmu. Terima kasih telah mengizinkanku bekerja sendiri. Dan aku bisa bersamamu setiap hari. Aku sudah sangat bersyukur. Jadi ada banyak hal yang terjadi. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu sekarang. Masih banyak hal yang harus kulakukan. Tapi aku mintamu untuk percaya padaku. Apa yang kulakukan? Hanya untuk membuat orang-orang di sekitarku tidak lagi terluka. Suruh Wakil Presiden Zuo datang. Tuan Ye mencariku. Ayahku mengundang teman lama untuk makan malam nanti. Kenapa tidak ikut denganku? Akan lebih baik untuk bertemu lebih banyak orang. Ya, aku ada janji. Siapa? Bisa dijadwal ulang? Tidak, aku sudah mengubahnya sekali sebelumnya. Tidak baik bagimu untuk membuatku mengubahnya lagi, kan? Ya, ayahmu berkencan dengan teman lama. Tidak pantas bagiku untuk pergi. Ya, baiklah. Kamu berkencan dengan pria atau wanita? Pria, Kalau begitu kamu pergi bekerja. Kalian semua harus makan. Kamu tahu apa? Oke, anak-anak. Kita akan melukis. Tuan Yang, sampai jumpa, Tuan Yang. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. Kenapa guru yang pergi begitu tiba-tiba? Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Tidak ada cara. Jadi apakah kamu akan kembali setelah selesai? Anak-anak merindukanmu. Aku juga merindukan mereka. Jangan khawatir. Jika bisa kembali, aku pasti akan kembali. Itu akan sangat bagus. ayo masuk. Oak. Mau minum sesuatu? Tata letak yang bagus. Semuanya foto buta. Duduklah. Terima kasih. Kamu tidak perlu membuat suasana jadi canggung seperti ini. Duduk. Barang-barang ini bukan semuanya milikku, kan? Baiklah. Apa yang terjadi setelah aku mengambil barang-barang ini? Semua antara kita berdua sudah selesai. Peluk aku. Ah? Yelling. Yeling. 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 Kamu salah paham. Aku salah paham. Apa aku melihatnya salah? Bukankah kalian berpelukan? Entah Yang Jing atau datang untuk mengambil barangnya. Ini hanya formalitas, aku akan menyapanya. Formalitas? Kamu pikir ini di luar negeri? Kalau dia mau berbicara denganmu sebagai formalitas, apa kamu juga setuju? Jangan tidak masuk akal, oke? Aku tidak masuk akal. Pacarku, membiarkan mantan pacarnya bekerja di perusahaanku. Aku setuju. Lalu semua hal yang tidak bisa dijelaskan ini terjadi. Kamu tidak bisa menjelaskannya padaku.
Sekarang kamu bilang aku tidak masuk akal. Aku pikir mungkin Yang Jing punya alasan. Mungkin. Tapi aku pacarmu. Aku harus menahan ini setiap hari. Aku sudah muak dengan itu. Yeling, Lepaskan. Hei, apa Yelin baik-baik saja? Apa dia salah paham? tidak. Dia hanya seorang gadis kecil. Banyak tempat yang belum matang. Baiklah, biar aku jelaskan padamu. Jangan pergi. Masalah antara aku dan dia bisa kuselesaikan sendiri. Sudah larut. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Oak, Yang Jing. Kenapa kamu tidak pergi minum sesuatu? ide bagus. Terima kasih. Ayo, Terima kasih. Masih sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah. sayangnya, orangnya sudah berubah. Kamu membawaku untuk mengunjungi tempat lama. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Tapi kurasa tidak tepat untuk memberitahumu di rumah. Mudah menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Apakah semua ini hanya kesalahpahaman antara kita? Baiklah. Aku pikir mari kita melupakan masa lalu. Jangan dibicarakan lagi. Selama ini, aku merasa salah menyalahkan Yeling. Seharusnya aku tidak menyebutnya tidak dewasa. Aku harus mencari alasan sendiri untuk banyak hal. Aku tidak memikirkannya dengan matang. Aku malah memindahkanmu ke sisiku. Sama sekali tidak mempertimbangkan perasaannya. Lalu kenapa tadi kamu tidak mengejarnya? Kamu kejar dia kembali. Mari kita jelaskan semuanya. Sudahlah. Semakin dijelaskan, semakin rumit. Aku pikir lebih baik membiarkannya pergi. Tapi aku punya saran. Aku bisa mencoba berbicara dengan Yeling. Kantor pusat sedang kekurangan orang saat ini. Kalau tidak, kamu saja yang pergi. Perlahan baik. Lingkungannya juga bagus, dan baik untuk kita berdua. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kecuali kamu dan Yeling ingin memecatku. Kalau tidak, aku tidak akan meninggalkan Zhuo Yifan. Aku menginginkan lebih dari sekadar pekerjaan. Kamu dan Yeling adalah sandaranku yang terbesar. Yang Jing, jangan salah paham. Aku tidak berhak memecatmu. Dan jangan khawatir. Yeling, dia tidak akan melakukan itu. Kalau begitu karena Yeling tidak keberatan. Apa yang kamu khawatirkan? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Oak, bercanda. Aku mengerti. Aku akan menuangkannya untukmu. Aku baru saja membuat secangkir kopi. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Bagaimana hasilnya? Rasanya sama seperti sebelumnya. Ini untukmu. Hadiah kecil apa ini? Surat pengunduran diriku. Aku tahu apa yang terjadi kemarin sore. Kamu pasti salah paham padaku. Aku juga tahu kamu tidak akan mendengarkan jika aku menjelaskan. Jadi aku mengundurkan diri. Aku harap kamu bisa mempercayaiku. Kita semua adalah wanita. Jika itu aku juga tidak bisa menerimanya. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Kita bicarakan nanti. Ya, mana Helen? Aku pergi dulu.
Baru beberapa hari. Pergi begitu cepat? Tidak bisakah kamu melihatnya? Dia adalah mantan pacar wakil Presiden Zuo. Bagaimana tuannya bisa mentolerirnya? Mengapa kamu tidak memanfaatkan ketidakhadiran wakil Presiden Zuo untuk membunuhnya? Hati wanita. Jarum dalam laut. Aku akan mengirimkannya padamu. Hei, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan kolegamu tadi? Apa? Itu gosip kantor. Roy Lenjun menyurati segalanya. Mantan pacar gagal melakukan serangan balik atau semacamnya. Oke, aku hanya bercanda. Bagaimanapun, itu selalu. Aku adalah pembuat masalah. Sekarang aku pergi. Kamu jaga dirimu baik-baik. Hati-hati. Oak. Sudah larut malam dan kamu belum pulang? Aku menunggumu di sini. Aku tahu kamu akan berada di sini malam ini. Kenali aku lebih baik sekarang. Aku melihat meja yang Jing kosong. Dia menyerahkan surat pengunduran dirinya padaku. Keluar dari perusahaan. Ini karyamu? Dia membawanya padaku. Aku sulit mempercayainya. Benarkah? Oke. Jadi kami pergi ke atap. Mungkin ganti suasana. Bisa mengubah perasaan kamu. Ini surat pengunduran dirinya untukku. Kamu puas? Aku tidak menyangka ini terjadi. Kamu tidak menyangka. Karena kamu belum melewati hidup yang sulit itu. Kamu tahu pekerjaan ini untuk Yanjing. Seberapa penting itu? Lalu beritahu, dia sekarang di mana? Aku tidak tahu. Jika dia menghadapi kesulitan lagi, aku bisa terus mengaturnya. Tidak, tidak ada yang lain. Kamu marah padaku? Ada lagi yang bisa kulakukan? Sudahlah, cukup. Mungkin aku seharusnya tidak membantunya dari awal. Ambil ini. Yifan. Yanjing, ada apa denganmu? Yifan. Ningking. Kamu bangun. Yifan, cepat bawa ke rumah sakit. Hati-hati, cepat. Hati-hati.
orang baik. Kenapa ini terjadi? Aku juga ingin tahu. Bagus sekali. Kenapa orang melakukan ini? Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya kamu katakan padanya? Kamu tidak percaya padaku? Orang sekarang seperti itu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Zuo Yifan, aku melihatmu memeluk Jing dengan mataku sendiri. Aku juga tidak percaya padamu. Tapi, kamu menggunakan apa yang kamu bayangkan untuk mempertanyakan aku. Aku tidak mempertanyakan kamu. Zuo Yifan, aku memang merasa pelit sebelumnya. Aku membuat Jing kehilangan pekerjaannya. Saat aku melihatnya, aku pikir aku tidak salah sama sekali. Apa itu mencari kematian? Zuo Yifan, bisakah kamu masuk akal? Nak usah. Hidup dan mati adalah hidup dan mati. Tidak peduli apa yang dia katakan. Atau melakukan sesuatu yang salah. Semuanya ada di kepalaku. Bagaimana kondisi dokter sekarang? Jangan khawatir, sudah tidak berbahaya. Jadi bisakah aku masuk lihatnya sekarang? Kondisi pasien tidak baik. Lebih baik kamu masuk sendirian. Jangan terlalu lama. Oke, terima kasih, terima kasih. Kamu sudah bangun. Hei. Jangan dilepas dulu. Obatnya belum bekerja. One cell. One cell. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan hal yang begitu bodoh? Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Berhenti bicara bodoh. Berhenti menangis. Baiklah. Kamu tidak boleh melakukan itu lagi. Itu dia. Tinggalkan aku sendiri. Akan buruk jika Yelin melihatnya. Kamu dengarkan aku. Aku akan selalu di sini bersamamu. Sampai kamu pulih. Baiklah. Tidak apa-apa. Oke. Aku tahu aku seharusnya tidak datang kepadamu. Tapi aku sangat merindukanmu. Aku ingin kamu tetap bersamaku. Tapi aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Berhenti menangis. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Jangan pikirkan itu. Baiklah. Ini semua salahku. Permisi.
Berbaringlah. Jangan terlalu emosional sekarang. Bisa istirahat dulu. Obatnya belum bekerja. Apa aku benar-benar akan di sini bersamamu? Ayo, kita pasang dulu, oke? Patuh. Jangan lepas lagi. Tutup matamu. Ini tidak mengancam nyawa. Aku mengawasi. Kamu pulang dulu. Aku perlu bicara denganmu. Kamu masih percaya Yang Jing tidak punya perasaan padamu? Kamu dengar sesuatu? Aku tidak perlu dengar apapun yang terjadi hari ini. Jika aku masih tidak mengerti, apa aku bodoh? Apa yang kamu pikirkan sekarang? Pilih dia atau pilih aku? Bukankah ini pertanyaan pilihan ganda? Apa itu? Kamu mulai goyah. Aku tidak mulai goyah. Orang yang kupilih selalu kamu. Aki Yang Jing sedang berbaring di dalam sekarang. Kamu sebelahnya. Aku tidak mungkin meninggalkannya sendirian. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku pasti akan tetap bersamanya. Sampai dia sembuh. Kurasa itu hasilnya. Yeling. Kuharap kamu bisa memahamiku. Memahami. Kurasa aku sudah memberimu banyak pengertian. Kamu sudah meragukanku. Aku hanya mengatakan beberapa kata marah. Jangan dipikirkan. Sekarang semuanya salahku. Aku harus bertanggung jawab. Sekarang kamu sudah memutuskan. Aku mengerti kamu. Tapi bukan berarti aku menerimanya. Aku orang biasa. Tidak tahan salah paham. Jika kamu pikir Yang Jing lebih membutuhkanmu daripada aku sekarang, maka kamu tinggal. Itu karyamu? Tidak. Aku sulit percaya. Sungguh. Kamu benar-benar membuatku muak. Kamu setiap hari memanggilku tidak malu. Aku jahat, kupikir betapa mulianya kamu. Aku sangka kamu melakukan hal-hal seperti laki dan telah super begini. Sama sekali tidak kalah dariku. Tidak peduli apa yang dia katakan. Atau melakukan kesalahan. Semua jadi tanggung jawabku.
masih tidak mengerti. Apa aku bodoh? Kamu memilih dia atau aku? Bukankah ini pertanyaan pilihan ganda? Apa itu? Ivan. Ivan. Yang Jing. Ivan. Yang Jing. Kenapa kamu di sini? Aku akan merawatnya. Tidak, aku di sini. Kamu tidak bekerja. Tolong bantu aku minta cuti dari perusahaan. Tidak, tidak ada yang lain. Dia juga temanku. Aku bisa merawatnya. Jika kamu harus berpikir, Yang Jing dan aku tidak bisa berteman, atau di saat tersulitnya, aku akan mati. Maka aku tidak tahu harus berkata apa. Pergilah. Perusahaan membutuhkanmu. Aku tahu kamu sadar. Satu menangis, 2003 gantung diri. Tidak buruk. Semua digunakan. Tapi aku benar-benar sedih. Karena kamu mencintainya. Lalu kenapa kamu meninggalkannya dulu? Bisakah kamu tidak bertanya? Aku tidak akan menjawabmu. Kenapa kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan surat pengunduran dirimu padaku? Karena aku tidak ingin mengganggu hidupmu dan Ivan. Lalu upaya bunuh dirimu. Apakah itu hadiah pernikahan untukku dan Zuo Ivan? Asal kecil, untuk seseorang yang baru saja kembali dari ambang kematian. Bersikap lembutlah. Zuo Ivan bukan mainan yang bisa diatur seenaknya. Dia punya pilihannya sendiri. Yeling, aku tidak sepertimu. Kamu punya ayah, kamu punya teman, kamu punya rekan kerja. Banyak orang di sekitarmu. Bagaimana denganku? Ketika aku paling membutuhkan bantuan, satu-satunya orang yang bisa kutemui adalah Zuo Yifan. Jika aku mengganggu kalian berdua dengan melakukan ini, aku tidak bermaksud begitu. Tolong jangan dipikirkan. Jika kamu benar-benar tidak bermaksud, apa yang harus kupedulikan? Sembuh dulu ya.
Aduh orang tua. Aku pulang. Keluarga perempuan, jangan berteriak. Aku lelah. Hei, bagaimana dengan temanmu? Bukannya katanya pulang bersamamu? Di belakang, dia akan membuat penampilan megah. Hahaha. Ayo, hati-hati, pelan-pelan. Halo Paman dan Bibi. Aku Ji Yun Siang, teman Bing Hong. Hei, kamu bisa letakkan itu dan pergi. Oke, hei. Halo Paman. Pemuda berbakat. Aku pernah mendengar namamu sebelumnya. Halo Paman. Pujian yang berlebihan. Aku punya permintaan yang tidak enak. Aku ingin mengundang Paman untuk menikmati lukisan ini. Suku kamu datang dan menemuiku. Kenapa harus terlalu sopan? Krizan di Pondok. Lukisan Tionghoa dari pelukis dinasti King Gao Fenghan. Paman memang ahli. Ini sedikit pikiranku. Aku ingin memintamu menerimanya dengan senyuman. Aku suka ini sama seperti aku menyukainya. Tapi aku tidak tahan. Kamu masih memanjakan mataku. Kalau begitu bawa pulang. Tempat aku sekarang. Jangan sembarangan dalam hal apapun. Orang-orang menatapku setiap hari. Lihat bagaimana aku membuat kesalahan. Paman, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Ini hanya sedikit pikiranku dari generasi muda kepada generasi tua. Itu saja. Lagi pula, Bing Hong dan aku adalah keluarga cepat atau lambat. Barangku sendiri. Hanya tempat yang berbeda untuk menaruhnya. Oh, duduklah. Terima kasih, Bibi. Santai saja. Kamu lapar? Ayo, bantu aku pergi. Haha, makanannya akan siap sebentar lagi. Haha. Kenapa kamu menatapku? Tidak apa, tidak buruk. Hei, kenapa orang tua memasak sendiri? Menghargaimu. Tekanan tinggi. Ya, tapi tekanan adalah motivasi. Ambil ini. Tunda penghasilan revenue. Aku tidak mampu. Hello, siapa? Menjerti. Beritahu orang tuamu. Aku buru-buru. Aku akan kembali ke perusahaan. Tidak, orang tuaku ada di dalam. Itu dia. Kamu sangat sengaja. Atau untuk Suoifan? Ya atau tidak? Ja? Apakah Nona yang tinggal di sini? Ya, terima kasih. Yang Jing, cepat bangun dan ikut aku ke rumah sakit. Kenapa kamu datang dengan terang-terangan seperti ini? Ada APA? Ada masalah? Ji-Yun pikir ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Jangan lupa. Tidak, aku akan membantumu. Kamu tidak bisa menjatuhkan Genesis sendirian. Bisakah kamu berhenti mengatakannya terus-menerus? Aku hanya mengingatkanmu dengan baik. Aku takut kamu akan lupa. Untuk seorang Suoifan, apakah kamu membuat dirimu begitu berharga? Bukankah kamu baru saja memisahkan dia dan Yeling? Aku ingin keluar. Baiklah. Kamu bisa bicara sekarang. Jangan khawatir.
Kamu tidak akan melihat Zuo Yifan di sini. Aku punya ukuranku sendiri. Jangan khawatirkan itu. Aku selalu penasaran. Mana yang lebih penting bagimu, aku atau Zuo Yifan? Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Jadi sampai kapan rencana pahitmu akan berlangsung? Aku tahu. Trik pahit ini bekerja pada seorang pria. Belum tentu bekerja dengan dua pria. Ini adalah nasihat. Kamu tidak akan mentransferku? Aku hanya ingin kamu hidup dengan baik. Untuk menyaksikan dengan matamu sendiri hari di mana balas dendammu berhasil. Satu, kenapa kamu di sini? Kemana perginya? Aku baik-baik saja. Aku ingin keluar untuk menghirup udara segar. Lain kali jika kamu keluar, beritahu aku, oke? Oak. Lebih baik tidak. Jauh lebih baik. Berbaring dan istirahat sebentar. Baiklah. Yo, kenapa kamu begitu tertarik hari ini? Rui langsung kabur dengan orang lain. Bisakah kamu menang geng Curtis sendirian? Apa yang kamu lakukan pada Yang Jing sebelumnya? Apa hubungannya denganmu? Hei, kamu tidak ingin datang berkunjung, kan? Nakal. Ini pertama kalinya aku melihat orang seperti kamu. Sok suci. Kamu pikir seluruh dunia berputar mengelilingimu? Wah, bicaramu sangat lancar. Apa yang kulakukan pada Yang Jing tidak penting. Yang penting kamu harus menjaga priamu. Aku malas peduli padamu. Hei, sudah menyerah begitu cepat. Itu bukan sifatmu. Yang Jing sudah dirawat di rumah sakit. Kelihatannya suasana hatimu baik. Sekarang Zuo Yifan bersama Yang Jing. Bukankah kita berdua seharusnya lega? Apa yang ingin kamu katakan padaku? Jarang sekali kita berdua memiliki musuh yang sama. Aku tidak sepertimu. Aku tidak bermain licik. Apa yang kamu lakukan adalah urusanmu. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu ingin melihat Yang Jing bersama Zuo Yifan? Terserah kamu. Anak yang Zuo Yifan, seberapa menariknya dia? Membuatmu menjadi pewaris Genesis. Untuk merebut pria dari seorang gadis yatim piatu. Kamu masih tega berbicara dengan orang lain. Jika kamu memperlakukan Yang Jing lebih baik, dia tidak akan pergi ke Zuo Yifan setiap hari. Ini adalah persaingan. Dan kita baru saja memulai. Beberapa permainan tidak ada artinya sama sekali. Pergi. Dari hasil pemeriksaan, kondisi tubuh Yang Jing sudah pulih secara umum. Ini tidak masalah. Aku lebih khawatir dengan kondisi mental dan psikologisnya. Jadi apa yang harus kulakukan? Bagaimana secara umum? Banyak orang yang pernah bunuh diri akan mencoba lagi. Dan Yang Jing memang menunjukkan keadaan terus-menerus ingin bunuh diri. Tidak tertarik pada kehidupan. Tidak peduli dengan tubuhnya sendiri. Dokter, menurutmu ini tidak apa-apa? Aku bisa membawanya ke psikiater. Psikoterapi adalah satu hal.
Yang paling penting adalah lebih memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku sudah bicara dengannya. Orang tua yang Jing sepertinya sudah meninggal sejak lama. Tidak ada saudara. Dikucilkan di tempat kerja. Tidak ada dukungan emosional. Jadi sebagai teman, kamu sebaiknya lebih memperhatikannya sehari-hari. Lalu, dokter, ajari aku. Apa yang harus aku lakukan? Berikan lebih banyak dorongan emosional. Dalam kondisinya sekarang, luangkan waktu sebanyak mungkin bersamanya. Oh, aku mengerti. Kamu yakin tidak ada masalah dengan tubuhnya? Jangan khawatir, tidak ada masalah. Oke, mengerti. Masih, dokter. Hai. Luangkan lebih banyak waktu bersamanya. Oke. Wakil Presiden Yo. Wakil Presiden Yo. Tidak mudah, ya? Ingat bekerja di Century Vision? Jangan khawatir, aku tidak akan menunda pekerjaanku. Bagaimana kabar Yang Jing? Dia sudah keluar dari rumah sakit, tapi dokter bilang emosinya tidak stabil. Jadi, Maksudmu kamu harus terus menemaninya. ketika Yeling memberiku sedikit lebih banyak. Bagus, kan? Aku lapar. Aku tidak mau makan sekarang, aku lapar. Makan sesuatu bersamaku. Kamu tidak ingin staf melihat kita bertengkar di sini, kan? Bukannya kamu bilang lapar? Kenapa masih menyuruhku ikut ke sini? Aku hanya bicara asal. Aku hanya tidak ingin bertengkar denganmu di kantor. Masalah tentang Yang Jing. Sudah kukatakan berkali-kali. Dan sikapku juga sangat tegas. Aku tidak akan lagi menjadi yang terbaik. Sulit bagi kita untuk keluar seperti ini sekarang. Bisakah kamu tidak menyebut Yang Jing? Dokter bilang kondisinya sangat buruk. Aku tidak mungkin meninggalkannya sendirian. Jadi kuharap kamu memberi waktu. Berapa lama? 1 hari. Untuk 1 minggu. Seberapa lama? Sebulan atau setahun? Ye Lian sudah cukup. Jangan paksa aku lagi. Kamu sedang memaksaku. Dia jelas-jelas bermaksud padamu. Masih maukah kamu melihatku tanpa daya? Mengeluarkanmu dari hidupku? Aku tidak bisa melakukannya. Jadi apa yang harus kulakukan untuk memuaskanmu? Bahkan jika kamu mengabaikannya, dia juga bisa bertahan. Bukan memang seperti ini. Suka pura-pura kasihan pada pria itu. Ye Ling, Apa aku salah? Sebelum dia meninggalkanmu, bukankah dia baik-baik saja? Jika kamu tidak setuju dengan syaratku, mari kita putus. ini hasil yang kamu inginkan. Ini hasil yang sudah kulihat. Daripada melihat kalian berdua muncul di sampingku bergandengan tangan, lebih baik aku mengundurkan diri. Biarkan kalian bersatu kembali. Ye Ling, aku beritahu kamu. Kali ini kamu benar-benar salah. Benar atau salah? Aku hanya tahu aku lelah. Aku tidak tahan lagi. Ye Liang, aku sangat menghargai hubungan kita berdua ini. Untuk berpisah sebentar. Baik, aku menghargaimu. Tapi aku hanya ingin memberitahumu. Aku merawat Yang Jing. Aku hanya berteman dengannya. Semua perhatianku padanya hanya sebatas persahabatan. Kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Mulai sekarang,
kamu tetap wakil direktur utama Century Imagination. Kita hanya hubungan atasan bawahan biasa. Hubungan kekasih. Sampai di sini. Yiling, dengarkan aku tentang ini. Berikan aku waktu. Selesaikan masalahnya dulu, oke? Aku lapar. Kamu di mana? Aku tidak akan menerima putus yang kamu katakan. Sebaiknya kamu pikirkan lagi. Aku duluan ya. Imajinasi abadi yang dimulai. Posisi Fang Ning sekarang kosong. Aku bisa langsung menjadikannya sekretariku. Lebih dekat seperti ini. Lebih mudah saling menjaga, kan? Aku tidak percaya dia. Kalau begitu percayalah padaku. Satu persatu. Yang King. Ini hasil yang kamu inginkan. Ini hasil yang sudah kulihat. Dia jelas-jelas bermaksud padamu. Kamu masih mau aku lihatnya tanpa bisa berbuat apa-apa? Mengeluarkanmu dari hidupku? Aku tidak bisa. Jadi apa yang harus kulakukan untuk memuaskanmu? Yo Jidong, Kok kamu ada waktu hari ini? ayo, kangen nih. Kita kenal? Ayo, minum dulu. Sepetin. Ayo kita lakukan. Aduh. Ji Jong Jasing ahai. Ji Jong Benjan Jasing. Yak Sing He. Kita perlu bicara. Bisa kutemui nanti? Janjimu ya, aku tunggu. Waduh. Jangan lupa sering-sering ke sini. Aku mau bicara denganmu. Oke, kamu yang atur. Ada apa dengan Suo Yifan? Aku mau kamu cari cara. Buat Suo Yifan keluar dari industri iklan selamanya. Hei Ketua Ji. Aku juga harap aku taat hukum dan kamu sembuh. Tapi kamu tahu Suo Yifan tidak mudah dihadapi. Dan ini Hei. Oh, aku paham. Peraturan 100. Bisa dilakukan. Nah itu dia. Buah dan makanan. Kamu lihat. Apa yang kamu lakukan seharian ini? Nggak ngapa-ngapain, nungguin kamu. Ah? Bagaimana kabarmu dan Yeling? Kami putus. Tidak mungkin karena aku.
Kalau begitu jangan datang lagi. Jangan bikin masalah. Kamu sendirian sekarang. Aku temanmu lagi. Aku punya tanggung jawab untuk merawatmu. Aku yakin Ling. Dia akan mengerti cepat atau lambat. Maaf, Yifan. Kamu dengarkan aku. Ini keputusanku. Aku akan menanggung. Dan kamu, jaga kesehatanmu untukku dulu. Oke. Aku sebenarnya cukup senang hari ini, karena kamu bisa makan malam bersamaku malam ini. Nonton TV bersamaku setelah makan malam. Lebih baik aku pulang setelah makan malam. Kamu buru-buru banget. Kalau kamu merasa sudah larut, kamu bisa tinggal di sini. Bukankah ada kamar lain? Tidak. Ini bukan untukku. Lebih baik aku datang dari pulang kerja besok untuk menemanimu. Ayo makan. Jadi begini ceritanya. Bagaimana menurutmu? Wakil Presiden Zuoku. Dan sarkas. Kenapa kamu memanggilku wakil presiden lagi? Kamu harus mengertiku. Aku akan gugup kalau datang ke kantormu. Atau, kamu masih suka aku memanggilmu Fan Fan? Berhenti bikin masalah. Hehe, duduklah. Bicarakan bisnis denganmu. Alas, aku bicara tentang proyek SP. Bagaimana bisa ada gap pendanaan yang begitu besar? Uangnya diselesaikan sangat cepat. Lalu tidak masuk ke periode liburan panjang itu. Apakah itu periode promosi terpusat? Akuntannya sedang liburan. Uangnya melambat. Kemudian, aku berdiskusi dengan Tuan Ye. Dia bilang uangnya harus ditutup dari tempat lain dulu untuk diperlambat. Karena dia pikir kasusnya indah. Untuk imajinasi dunia, popularitas di industri akan meningkat signifikan. Aku tidak tahu. Tuan Ye sudah mengambil keputusan. Aku akan melaksanakannya. Mungkin saat itu kamu sibuk dengan hal lain. Sang Yate, si rubah tua ini. Aku khawatir ada jebakan di sini. Benarkah posisi pantat yang menentukan posisi pikiran? Zuo Yifan, yang dulu tidak peduli apapun. Hilang dalam sekejap. Aku tidak peduli di mana itu. Bagaimanapun, aku belum berubah. Aku masih ingat pepatah lama. Aku hanya melakukan apa yang kupikir benar. Kasus Zheng Tian yang sedang berjalan sekarang. Aku hanya bisa mencoba melaksanakannya. Ya benar, untuk perusahaan. Skenario terburuk adalah mungkin ada kerugian finansial. Tapi reputasi tidak boleh rusak. Tidak apa-apa. Kamu lakukan saja. Aku akan mendorongnya di akun. Oke. Ini kontrak Zheng Tian baru. Kupikir ada celah pendanaan. Aku tahu aku menyuruh mereka melakukannya. Zheng Tianmaru adalah pelanggan kerjasama jangka panjang dengan perusahaan kita. Dan itu pelanggan besar. Proyek ini juga dipilih langsung oleh klien. Jadi aku berani bertaruh. Sudahkah kamu membaca syarat dan detail kontrak di sana? Halaman kedua dari belakang, pasal 3. Aku menemukan ada kecurigaan serius akan penundaan. Sampai pihak A puas. Bagaimana kamu bisa menandatangani kontrak seperti ini? Aku juga sangat penasaran mengapa kontrak seperti ini ditandatangani. Tapi kemudian aku memikirkannya. Sekarang seluruh proyek diserahkan ke SP Company. Artinya, kekuasaan eksekutif ada di tangan Sang Yate. Kita menghalangi cara Sang Yate menghasilkan uang. Jadi dia akan melakukan apapun. Kapan saja. Akan merobek kontrak ini atas nama pihak B. Dan kita tidak hanya kehilangan uang. Yang lebih penting, reputasi. Apa yang ada di pikiranmu? Aku ingin bertemu Zhang Yate dulu. Selidiki kebenarannya. Tidak, kamu tidak. Terakhir kali kamu menyinggung Zhang Yate. Jika semuanya seperti yang baru saja kamu katakan, itu adalah tindakan yang diambil melawanmu. Jadi tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk membantu. Tidak masalah. Aku akan menemuinya dulu. Aku yang harus pergi. Tidak, aku tidak mengizinkanmu bertemu orang seperti Zhang Yate. Itu. Jika kamu bertemu seseorang seperti Zhang Yate lagi di masa depan, atau seseorang yang lebih Zhang Yate daripada Zhang Yate, apakah aku bangkrut? Jangan cari uang. Tidak, itu dua hal yang berbeda, kataku. Sudah diputuskan. Aku akan meminta Zhang Yate bertemu. Kamu tidak perlu ikut campur dalam hal ini lagi. Dan aku tidak jauh dari. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa.
Fang Ning, letakkan uang bau itu. Letakkan. Jika kamu ingin menyembuhkan bayangan adikku, kamu akan mendapatkan 200.000 hingga 300.000. Diam-diam. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar untuk menghirup udara segar. Lihat kamu merenung. Apa yang baru saja Tuan Ye katakan padamu? Dia menyuruhku untuk tidak ikut campur. Maka aku tidak bisa membantu. Kenapa ini terasa sangat familiar? Apa yang terjadi denganmu? Kamu putus dengannya? Putus kenapa? Karena Yang Jing. Zhou Yifan. Aku tidak mengatakan kamu. Pria sepertimu mencari masalah. Dan kamu tahu apa? Kamu jelas berdiri teguh. Kenapa kamu bertingkah seperti makin di dalam dan di luar? Apa yang kamu coba lakukan? Tidak mungkin kamu kembali bersamanya. Aku mengerti semua ini. Apa yang kamu mengerti? Jika kamu mengerti, pergilah dan jelaskan padanya. Katakan saja bahwa Yang Jing sengaja berniat melawanmu. Hidup Yang Jing sudah sangat sulit sekarang. Aku tidak bisa membuatnya lebih buruk. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Jangan hanya bicara tentang aku. Tidak. Ceritakan tentang dirimu. Itu. Bagaimana kabarmu dan Fang Ning? Lebih baik darimu. Aku akan membawanya bertemu orang tua. Cepatlah. Humph. Hila, cepatlah. Bukankah kamu bilang akan datang? Tidak berkata sepatah kata pun. Tidak senang. Tidak. Hanya sangat lelah. Kamu tidak akan tahu sampai keluar berbisnis. Duduk di kantor dan melihat wajah bos. Lebih baik daripada melihat wajah setiap pelanggan di luar. Jauh lebih mudah. Benar-benar kerja keras. Itu. Kalau tidak, jangan bekerja. Kamu yang memberiku makan? Ini masalah besar untuk mengganti pekerjaan. Kalau begitu, ambil cuti. Legitila, rumah perempuan. Tidak perlu membuat dirimu begitu sulit. Menjadi. Jangan khawatir, aku tidak bisa menjadi bebanmu. Diam-diam. Keluarga kami memiliki beban keuangan yang berat. Sudahkah kamu memikirkan pertanyaan ini? Apa yang kamu inginkan? Lagi pula, kondisi keluarga kami tidak baik. Bisakah kamu begitu menghibur? Jadi seberapa sengsaranya kita bersama? Kamu ingat. Jika ada kesulitan, kita akan menghadapinya bersama. Ada pasang surut yang bisa kita lewati bersama. Bagaimana dengan kekuatan 2 orang? Lebih kuat dari 1 orang. Oleh karena itu, kita harus memiliki kepercayaan pada masa depan bersama. Terima kasih diam-diam. Tuan Ye, waktuku habis. Jika kita tidak memiliki topik baru hari ini. Sekian untuk saat ini. Tetapi tentang rencana promosi perusahaan Anda. Aku sudah bilang itu.
Kalau kamu promosikan dengan cantik, uang akan datang dengan sendirinya. Ini bukan uangku. Nggak masuk akal buat pegang di tangan. Ok. Dan karena ini bukan uangku, aku nggak akan menghabiskannya sembarangan. Pak Zhang, alasan aku datang bicara langsung sama kamu. Ini nggak diserahkan ke bawahan. Aku mau tunjukin keseriusanku. Pak Hamya, kamu dan aku bukan anak bawang yang baru mulai. Di bisnis, keseriusan itu nggak ada artinya. Apa yang dimension pa nembak kamu? Belum bisa dipercaya. Hanya kekuatan yang bisa bicara. Baru nyata pas kamu lakukan. Oh, udah malam banget nih. Aku pamit dulu ya. Hah, nggak diantar? Hei, Pak Zhang, Pak Zhang. Pak Zhang, adik kecil, nggak dilepasin? Nggak tahan lihat, aku nggak sanggup. Biarin kamu di samping. Ngerumpiin pembicaraan klien dan pesaing. Aku nggak tahan sama kelakuan semrawut kayak gini. Apa yang ilegal? Kamu dan aku itu aturannya. Haha. Kamu ngapain sama aku hari ini? Ji dong, kita udah ngincar. Udah ngincar Zhuo Yifan. Biar aku hentikan dia. Beneran? Zhuo Yifan itu mampu? Hubungan baik kita rusak kemarin. Dia ngapain lagi kali ini? Sampai ketua Ji berani provokasi. Ji dong nggak bilang. Aku nggak tanya. Terus, ngapain kamu kasih tahu aku? Aku juga nggak bisa bantu. Bisa. Aku mau ambil kesempatan ini. Bawa kasus Zheng Tianplai ke pihak kita. Pertama, bisa serang imajinasi abad ini. Bisa juga serang Zhuo Yifan. Aku nggak ngomongin masukin dia ke iklan. Susah buat bertahan. Aku setidaknya bisa berkomunikasi dengan ketua kita, Ji. Kuncinya adalah datang berdua. Tuan Zhang, jangan lupa urusan kesalahan terakhir. Hahaha, kamu ini. Aku selalu berpikir untuk memasukkan uang ke dalam saku. Kamu tidak memikirkannya? Kamu tidak ingin aku harus memasukkannya ke dalam saku. Sekarang ini tidak ada yang bisa dipercaya. Uang sungguhan di saku adalah mata uang yang kuat. Kamu pikir aku tidak ingin? Tapi kali ini, kasus ini diputuskan oleh presiden sendiri. Bisakah kamu bilang tarik saja dan tarik saja? Ron Kanikan. Carrie Cara. Aku tidak percaya. Imajinasi abad ini begitu monolitik? Minum. Pilihan oke. Isi ulang. Oh, Ayola. 2 cangkir kopi. Pelayan, 2 cangkir kopi. Oh, Mary. Cicipi ini. Kamu di mana? Aku sekarang di rumah Yang Jing. Dia sekarang dalam kondisi lebih baik. Kamu meneleponku karena Jung Tianmaru? Oh, aku bisa menangani urusan Zheng Tianmaru sendiri. Jaga saja Yang Jing. Ayah, aku pulang. Hei, aku pulang. Wah, kenapa langsung minum begitu pulang? Tidak senang. Hei, bukankah kamu pergi menemui klien hari ini? Bagaimana kamu tahu? Hei, UPS. Yifan memberitahuku. Che juga belajar jadi pengadu. Tidak. Aku bilang dia hanya memberi gambaran kasar. Hei, bagaimana denganmu di awal? Itu bertentangan dengan konsep perusahaan SB. Jadi kita tidak bisa bicara. Apa yang terjadi kemudian? Diterima oleh manajemen senior mereka. Baru saja menerima kasus ini. Benar, hehehe. Bukankah tidak apa-apa mendapatkan persetujuan dari level tinggi? Ya, kamu tidak bisa bilang begitu. Aku kasih tahu. Dapat persetujuan dari atas? Jadi itu arah umumnya. Hei, Pelaksana di bawah. ITU penggalangnya. Ya, kalau ada yang salah, kita yang jadi korban. Ayah, ini bukan seperti mulai dari nol. Ye Shuangcheng yang serba bisa mengatakannya. Ini saatnya ketika Ayah Nian tidak punya apa-apa untuk diperjuangkan. Bahkan jika kalah, tetap tidak punya apa-apa. Hei, kamu berbeda. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras.
Hei, apa lagi? Hei, hei. Lambat laun kamu harus cari pria baik untuk dinikahi. Hei, hei, hei. Ayah, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sejak kecil kamu ajari aku mandiri. Tidak bisa bergantung pada pria. Ya, aku sudah hidup lebih dari 20 tahun sekarang. Kamu tahu, karya terbesar dalam hidupku. Hanya mencari pria baik untuk dinikahi. Ayah, kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Kamu benar-benar meruntuhkan pandangan hidupku. Dan kamu tahu, Oak. Kamu seperti ini. Ayah, bilang 1 kalimat, kamu 10 kalimat. Aku menyampaikan pendapatku. Terserah kamu mau dengar atau tidak. ya, baiklah. Pulang tidur. Kalau ada kesulitan, aku berhenti bekerja. Aku bukan anakmu lagi. Hehe, bilang juga. Ayo. Tidak. Satu hal lagi. Aku ingin memberitahumu. Zuo Ivan itu. Oh, itu bagus. Hei.